Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى الأرواح والدينا والديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أجمعين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الحبيب عبد الله بن محمد الهدار وأصوله وفروعه ثم للكافة أولياء صحيحنا بكنا حلت أرواحهم مما شرم وبركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد الزور شاهد الزور مع العشار يوم القيامة. شاهد الزور مع العشار يوم القيامة. شاهد الزور مع العشار في النار. رواه الديلمي. Orang yang menjadi saksi tapi saksi palsu itu ma'al asyar, bersama orang yang memakan harta manusia dengan cara tidak benar, cara merampas atau merampok. Nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang memakan harta dengan cara yang tidak baik, menipukah, merampokkah, dengan cara korupsikah, itu adalah haram hukumnya dan mengakibatkan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membuat saksi kejahatan, saksi jahat. Bisa orang dalam kebenaran dia bersaksi melawan sehingga hukum menyatakan dia adalah salah, atau dia salah kemudian dia membuat saksi-saksi seakan-akan dia adalah menjadi orang yang benar, tapi itu semuanya adalah tipu daya dan palsu. Dua-duanya tercelah dan nanti dikumpulkan dalam satu barisan nanti dari kiamat. Hadis ini benar-benar menjadi satu bukti bahwa bukan kejahatan itu hanya dilakukan orang yang berbuat jahat. Memutar balik kebenaran sehingga image di masyarakat itu adalah
salah atau kesalahan sehingga dianggap dinilai benar, itu adalah dosa yang besar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lan tazula qadama syahidiz zur hatta yujiballahu lahun nar. Tidaklah bergeser dua kaki seorang yang menjadi saksi kejahatan, saksi jahat, saksi palsu, sehingga Allah menyatakan dia adalah masuk neraka. Usahanya orang untuk menjadi saksi palsu itu mengakibatkan manusia masuk neraka. Pernah Nabi SAW juga bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, tidakkah aku mau memberitahu kalian semuanya wahai sahabat dengan dosa yang terbesar. Kalau udah itu paling bahaya dah. Nabi SAW bersabda, al-isyrak billah. Pertama, mensyirikkan Allah. Udah jelas. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa mensyirikkan Allah dengan yang lainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni jika Allah disyirikkan dengan yang lainnya, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik jika atau bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa itu selain syirik ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni, itu haknya Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni orang yang Allah kehendaki untuk diampuni, Allah juga menyiksa orang yang Allah kehendaki untuk disiksa. Yang kedua, wa'ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Dosa yang terbesar ini setelah syirik. Bahaya. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidah fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang membuat aku ridha pagi harinya, malam hari qiyamul lail, pagi hari dia khatam Quran, pantas mendapat ridha Allah, tapi membuat murka ayah dan ibunya, maka Allah mencabut tidak ridha kepada orang itu, Allah marah kepadanya. Bahaya, bahaya. Ketika Nabi SAW ditanya kedudukan ayah dan ibu, gimana kedudukannya ayah dan ibu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, huma jannatuka wa naruk. Ayah dan ibumu itu menjadi surga bagimu atau neraka bagimu. Menjadi surga jika bakti kepada ayah dan ibu. Menjadi neraka jika durhaka kepada ayah dan ibu. Karena itu orang yang sering umroh tapi ayah dan ibunya enggak dibaktiin, orang yang sering bangun masjid, mengadakan acara-acara tapi ayah dan ibu tidak dibaktiin, hati-hati. Surganya kamu bukan karena umrohnya kamu, bukan hajinya kamu,
bukan karena ibadah-ibadahnya kamu, tapi ayah dan ibu kamu. Nikmat kalau punya ayah dan ibu itu masih hidup, Pak. Untuk ganjaran gede banyak caranya. Kamu mandang ayah dan ibu kamu dengan rasa hormat, itu lebih utama dari mandang Ka'bah. Kamu mencium tangan ayah dan ibu kamu dengan rasa hormat dan rahmat, itu lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Kamu ngeladenin orang tua kamu dengan rasa cinta, dengan rasa rahmat, itu lebih utama daripada tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. 1000 kali cium Hajar Aswad. Pergi ke Mekah beribu-ribu kali kalau perlu. Tapi kamu durhaka sama orang tua, tetap masuk neraka. Oh, karena itu jangan dientengkan itu. Dosa terbesar kata Nabi. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian wa kana muttaqian, asalnya Nabi SAW senden dengan bantalnya begini. Jadi dia bersandar dengan tangannya ada di bantal. Senden begitu di bantalnya. Kemudian Nabi SAW langsung duduk, nunjukkan serius. Yang asalnya senden kemudian langsung duduk. Sambil menyatakan ala wa qauluz zur. Hati-hati. Saksi palsu, ngomong palsu, menipu. Hati-hati, dosa besar. Terus Nabi ulangi, hati-hati. Saksi palsu, ngomong menipu. Hati-hati. Berulang-ulang kata sahabat, famazala yukarriruha hatta qulna laitaha sakat. Nabi terus memperingatkan umatnya, hati-hati, jangan ngomong palsu. Kalau kampanye, kalau kepingin jadi wali kota, kalau kamu kepingin jadi kepala desa, kalau kamu jadi jurkam, hati-hati, jangan buat saksi palsu. Itu dosa besar. Waduh, belum jadi. Dia ngumbar janji, setelah jadi menipu. Hati-hati kata Nabi, dosa besar, dosa besar. Nah, gak usah janji-janji. Ini musimnya pilkada sama pil apa lagi tuh? Pilkades sama pil-pilan yang akeh saiki. Banyak yang teler itu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, istanibuz lisa minal authan wastanibu qaulaz zur. Ayat Quran itu ya. Istanibu minal authan, tinggalkanlah, hindarilah daripada patung-patung, berhala-berhala yang disembah. Aja dipiara. Kadang-kadang umatnya, rumahnya orang Islam, ono patung Buddha, ono patung Hindu. Jangan kamu itu miara patung-patung di rumah kamu. Kalau sudah dikatakan sama Nabi jangan ada patung, ojo, enggak berkah rumahnya kamu. Nanti ada patung macan, nanti ada patung jerangkong, macam-macam. Bersihkan itu semuanya. Buat ayat-ayat Al-Quran, buat hadits-hadits Nabi. Gantungkan misalnya doa untuk keluar kamar mandi, masuk kamar mandi. Doa setelah wudu.
doa ketika tidur. Kalaupun harus dipasang gambar, ya gambarnya orang yang soleh. Kenapa? Supaya ada semangat nanti ibadah, supaya ada semangat untuk meniru akhlak mereka. Gambarnya Michael Jackson nabi nggawa gitar. Mainin di sungi. Wong sungi Michael Jackson. Gambarnya pemain sepak bola misalnya. Perlunya apa? Gantung gambar model begitu. Kadang-kadang tulisan bahasa Inggris. Enggak taunya sponsori Homer. Enggak ngerti. Karena itu nanti ada di rumah telon. Iki opo gambar-gambar ngene. Gantiin gambar-gambar yang bagus. Kalau enggak doa-doa, jadi anaknya sampean sebelum tidur baca doa. Kenapa di kamar dikasih doa sebelum tidur, adab sebelum tidur. Ada di tengah rumah dikasih peringatan-peringatan. Jangan ghibah, jangan ngerasani orang, bicaralah yang baik. Ada di tempat musolanya, ada zikir-zikir, wirid-wirid yang diatur setelah sholat bagaimana. Ada di tempat makannya, ada ruang makannya, ada doa-doa, adab-adab sebelum makan. Begitu diatur. Jangan gambar-gambar yang tidak. Wastanibu qaulaz zur, kata Allah. Dan juga tinggalkanlah ucapan-ucapan palsu tadi itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang bersaksi palsu, nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagian ulama ahlul batin, mereka juga mengatakan termasuk saksi palsu. Membuat saksi palsu, bersikap menipu, an yalbasa bilibasis salihin wal galbu galbus syayatin. Orang berpenampilan seperti orang soleh, pakai serban, pakai jubah, berpenampilan seperti orang soleh, tapi hati setan. Masya Allah, koyok santri sing nurut ngono, melakoni mungkruk-mungkruk, tapi disebet kabeh sandal anyar. Penampilan orang soleh, tapi hati setan. Itu termasuk saksi palsu. Termasuk bagian dosa besar. Kalau kamu itu pakai pakaian yang baik, ajak hati kamu harus lebih baik. Kopiah putih bagus, hatinya sing putih. Bukan berarti wis ojo mikir pakaian rek. Yang paling penting hatimu, tambah ndak karuan kon. Pakaiannya jembrak-jembrak, pakaiannya hura-hura seperti orang-orang yang preman. Mari ngono ngaku, yang penting hatine apik, kon dohir batinmu elek. Bentuklah hati kamu terbaik dan bentuk juga dohir kamu juga orang dalam bentuk baik, begitu seharusnya. Nah, karena itu orang dulu itu ditelok dohire bagus, hatinya juga bagus. Itu persis apa yang diminta oleh Nabi. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada dohirku. Dohirku juga jadikan bagus, soleh, baik, begitu.
Masya Allah. Saiki kadang-kadang disalahgunakno itu apa? Gawe serban hati jahat, ono gitu. Pakai serban, bawa senjata, tapi yang dibunuh orang Islam. Allahu Akbar. Yang diserang nanti kuburan-kuburan. Yang dimusuhi nanti orang-orang yang baca maulid. Orang-orang yang hadir haul, kafir semuanya itu. Hati jahat. Pakaiannya pakaian baik, tapi hatinya jahat. Ada gitu. Wah. Ada lagi yang sok jadi orang Islam, orang yang iman yang kuat, pecinta keluarga Nabi, tapi yang dihabisi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jahat artinya. Enggak sama dengan pakaiannya. Nanti dikatakan Siti Aisyah itu sama Siti Hafsah adalah pemimpin wanita di neraka. Jahat artinya. Yang dibenci adalah para sahabat Nabi SAW. Habis dah. Ada lagi yang muzabzab, la ilaha ula wa la ilaha ula. Pakaiannya pakai dasi. Tapi yang diganyang wong gawe serban. Sing gawe serban elek kabeh. Padahal Masya Allah, serban, jubah, ini pakaiannya Nabi. Abu Jahal yang pakaiannya begitu, ya kon lek koyo dadi Abu Jahal ngono aja nih. Tapi kalau orang yang soleh pakai pakaiannya Nabi sempurna. Saya mau tanya, sampean lebih mantap mana? Khotib Jum'ah dengan pakai jubah sama khotib Jum'ah pakai dasi? Jubah. Sampean lihat, Kiai Hasyim Asy'ari nggih serban. Sampean lihat para habaib itu pakai serban. Sampean lihat Diponegoro pakai serban. Imam Bonjol pakai serban. Hasanuddin pakai serban. Ana Diponegoro nggih helm? Belum lagi para sahabat. Belum lagi para nabi. Karena itu udah, enggak usah begitu. Ini bahasa-bahasa keliru semuanya. Yo sing gawe serban ati jahat ndak bener. Yo sing ngilok-ngilokno gawe serban juga ndak bener. Jadilah orang yang hatinya bagus, penuh rahmat dan zahirnya juga bagus begitu. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada zahirku. Jadikanlah zahirku adalah dalam bentuk yang soleh. Karena itu orang-orang dulu itu bukan hanya sekedar penampilan mereka. Kalau sekarang penampilan ya. Pakaiannya ulama tapi enggak jadi ulama. Penampilannya ustad tapi enggak jadi ustad. Ngomongin enggak ustad. Dai tapi enggak jadi koyok dai. Diundang. Kalau ada acara maulid diundang. Dia diundang untuk supaya menyadarkan orang-orang. Sing ndak nglakoni sunnah biar nglakoni sunnah, yang maksiat biar tobat. Cerita porno. Sudah cerita wong wedok. Kadang-kadang organnya perempuan. Loh. Kalau mau ngundang model begitu, ojo ngundang wong sing maca kitab kon. Undangan sing di pasar luwih tanek. Luwih paham dia. Kalau jadi ustadz, jadi dai, omongannya yang bagus, bukan nyeritakan porno.
Cekakak cekiki tadi. Kalau kepingin lucu, ngundang pelawak. Jangan ngundang dai. Perlunya ngundang dai itu supaya nyuburkan hati yang males daripada ibadah supaya giat ibadah. Yang kering supaya subur. Begitu maksudnya. Ndak sing cekakak cekiki. Karena itu cari murabbi. Cari orang yang bisa mendidik kita, mengarahkan kita ke jalan yang Allah ridhai. Pun tak ceritani. Ada satu orang penampilan itu sing digawe. Alim tapi penampilan. Ati enggak beres. Paham nih ya? Dia datang kepada Imam Junaid Abu Yazid. Abu Yazid atau Imam Junaid datang. Imam, saya kepingin seperti sampean ini. Jadi wali. Jadi ustaz tapi tidak jadi wali. Kepingin jadi wali. Aduh jangan, berat. Berat kamu nanti tidak mampu. Loh, masa saya tidak mampu, saya yang baca kitab kok. Kitabnya wakil nih omai. Muridnya banyak. Tidak wali-wali gitu loh. Jangan, sampai tidak mampu. Berat jadi begini nih. Tidak siapa bilang. Temenan dah. Serius tak Anda? Serius? Oh ya wis. Kalau kamu serius, langkah pertama. Langkah pertama harus kamu tadi itu mentaklukkan nafsu kamu, membersihkan hati kamu. Pun. Siap kamu, siap. Nanti sampean pergi ke tukang potong ya. Terus gundul ndase. Gundul. Iya. Iya. Terus kalau jalan nanti jangan pakai jubah. Serbannya dibuka, pelontos rambutnya. Kemudian pakai sarung, ojo pakai baju, bawa nanti permen, kumpulkan anak-anak kecil. Jalan ke pasar-pasar, ke daerah-daerah yang kenal dengan Anda, sambil menyatakan, siapa yang lempar aku satu lemparan tak kasih permen. Siapa yang ngeplak kepalaku satu kali tak kasih 2 permen. Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Ini pendidikan apa? Subhanallah. Ya, bagi kamu ini bukan pendidikan. Bagi kamu ini bukan pendidikan. Tapi ini adalah pendidikan pertama untuk diri kamu. Kenapa? Karena kamu adalah setiap tampil di muka orang merasa diri kamu adalah hebat, menjadi orang nomor 1. Setiap kamu di hadapan masyarakat kamu menjadi orang yang hebat, orang yang terhormat. Ketika dibalik bagaimana? Tuh lihat Nabi. Bagaimana dilempar oleh kaumnya, tetap dia belas kasih, tidak dendam. Coba kon, tidak disalamani tok ngamuk kon. Templeane 20.000 merengut. Nabi itu loh. Dilempari batu, tetap sayang sama umatnya, tetap rahmat sama umatnya. Malah didoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kamu mengucapkan subhanallah itu kan untuk mengagungkan Allah ya. Tapi ketika saya perintahkan kamu untuk melakukan pelajaran pertama,
untuk memerangi nafsu kamu ucapkan subhanallah, bukan mengagungkan Allah, tapi kamu mengagungkan diri kamu sendiri. Tidak beres kan. Karena itu berat. Karena kamu lebih dalam posisi penampilan, bukan untuk kamu tadi itu membaikkan hatinya kamu. Allah. Sanggup ustaz-ustaz model ini? Masya Allah, antara madrasah tukaran, ngeledek. Antara takmir tukaran, antara pondok tukaran, enggak bener. Bersenono hati ini. Apalagi nanti penampilannya sudah lain. Wis gawe jas, gawe celono, ndak gawe kopiah. Sing penting hati ini, hatimu tambah elek. Yang pakai serban itu perlu bersihkan hati. Yang pakai jubah itu perlu membersihkan hati. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena itu jangan menipu. Ucapan jangan menipu. Jangan ucapannya bagus. Mau kerja seakan-akan dia akan jujur, akan menjanjikan keuntungan. Enggak taunya menipu. Mau dakwah seakan-akan dia mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah. Enggak taunya menipu. Materi yang dicari. Popularitas yang dicari. Podo mbek sing kampanye itu. Enggak taunya buat pondok menipu. Ternyata untuk supaya dirinya mendapatkan titel baru kiai. Padahal tidak ngajar blas. Padahal tidak perhatian blas. Yang dipikir proposal, bantuan dok. Bukan muridnya yang jadi target supaya menjadi murid yang bermanfaat, tapi ya apa caranya untuk duit akeh. Menipu. Karena itu jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang benar. Kadang-kadang nipu temenan. Buat proposal. Murid 200, padahal 20. Biar antuk bos biaya dari pemerintah lebih banyak. Guru 20, padahal lurut dok. Apa hukum ini? Menipu. Menipu, tidak benar. Karena itu lek kau tidak siap jadi ustad yang torok, ojo jadi ustad. Dodol pelembungan aja kon. Ini nilai perjuangan. Ini adalah nilai perjuangan. Hati-hati. Hati-hati. Masya Allah, orang dulu itu loh, penampilannya seadanya, tapi berkah. Saya itu masih menangi loh. Kiai-kiai dulu tuh, gaya sepeda ontel itu saya masih menangi. Padahal alim-alim besar dulu tuh, ulama-ulama gede dulu, gaya sepeda ontel. Saya menangi. Enggak macul. Masih menangis saya, masih ketemu yang gitu. Saiki Allah. Ustaz motor iki api. Kredit ngredek. Penampilan tok. Masya Allah. Saya pernah ketemu dulu itu ada Kiai Badri rahimahullah di Moyo sana, tak terkenal orangnya, tapi alamah dia. Kiai Badri itu Kiai Badri uripe pagi itu ke sawah macul tawadhu dia 40 tahun puasa
tok tidak pernah ada puasa kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Tak tanya, Kiai, Nabi itu menyatakan afdhalus siyami siyamu Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kiai, paling afdhalnya puasa itu puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Sampai puasa terus ini ya apa? Bebe tadi. Saya ini pernah enggak puasa 2 hari, Beb. 2 minggu di rumah sakit tadi. Mulai 14 tahun saya begini ini tadi. Gula saya ini 400. Kalau saya enggak puasa, iso 600 tadi. Jadi saya harus puasa. Loh, puasanya itu aneh. Tak kira aku kuat sampean. Jadi puasanya beliau itu begini. Puasa ya. Buka, minum. Nanti jam 10 sahur buka, makan, iku sak posoe. Sak sahure wis. Ya jam 10 iku. Untuk buka dan untuk sahur dadi siji. Masya Allah, luar biasa. Sik menangis saya gitu-gitu. Mbok saiki ono ndak ngono ya? Ya ada mungkin sembunyi ya. Ndak punya apa-apa. Ndak duwe motor, ndak duwe apa, ndak duwe apa-apa. Ndak punya apa-apa. Hidup sederhana. Waktu saya punya masalah saya tanya sama beliau, aduh pesannya guru saya, ndak boleh saya tadi itu ngajari kiai, ngajari habaib. Loh, kok model sampean? Saya kepingin tanya kok, ndak berani Beb. Cuma saya pernah baca kitab, mungkin itu jawabannya, ndak tahu Beb ya, bener apa ndak? Cukup no kitab tunjukkan. Ini mungkin Beb. Ya sih kiai jawabannya. Oh alhamdulillah bener kalau gitu Beb ya. Tawadu hebat ya. Saiki penampilan tok. Wah, penampilan tok saiki. Alhamdulillah, Habib Abdullahnya datang. Al-afu ta'akharna fi al-qiyam min an-nawm. Ini kembali kepada orang itu jangan hanya penampilan atau hanya cukup merasa hebat ketika dipanggil ustadz sama orang kiai sama orang dai. Belum tentu kau di sisi Allah nilainya begitu. Koreksi gitu. Nah, kita menyaksikan itu. Orang-orang yang hebat itu kita menyaksikan. Anda lihat bagaimana Ki Abdul Hamid itu. Ndak bengak-bengok di mic. Wis ngono tok pengajian sing hadir ribuan ndak ada speaker. Babut taubah ceritakan tentang maksiat tangis. Marono ya tawab tub alaina ngajak tobat tangis kabeh wong tobat kabeh. Bohir batin bah saiki kerukupane tok sing ikuti sama orang mlakune kok Kiai Hamid atine siji ngledek ndak punya apa-apa montor dan duwe Kiai Hamid itu Kiai Mas Imam Masya Allah, tawadhu. Ki Mas Imam ini ono udan panas tetep nggo payung. Payung itu bukan buat apa? Kayak nutupi motoe. Ono wedok di kanan, diarahno kanan payunge. Ono wedok di kiri, diarahno kiri. Kayak nutupi. Enggak pernah kelihatan
melihat muka begini dipayungi, jadi ndelok nisor terus. Saiki nggih kacamata ireng lek ngelirik jenenge ndak ketok. Loh ada orang dulu itu masih kita nemui itu, Masya Allah ya. Ki Ahmad Jufri itu luar biasa itu, Ki Ahmad Jufri yang kita temui ya. Kemana-mana ceramah dengan tegasnya, masih tua ngono berangkat masih dugur-dugur ngono. Si menangi gitu loh. Apalagi yang sebelumnya. Kiai Nawawi Sidokiri, Kiai Yasin, Kiai Abdul Karim, Kiai Wais. Yang kita menangi itu masih bisa kita ketemu gitu loh, model-model gitu kita ketemu. Saiki modelnya. Sing ketemu longgo. Cerita wong wedok, cerita politik, iki DPR tekondi, nggak tahu nyalon tapi cerita politik dok, Masya Allah. Karena itu yang kita harapkan udahlah ayo kembali lagi seperti dulu. Jangan penampilan dok, jangan titel dok, tapi dohir batin. Kalau hanya titel aja, penampilan aja, termasuk syahadatuz zur, buat saksi palsu loh. Nyaksekno awake koyok wong soleh tapi atine enggak soleh blas. Termasuk menipu. Nah itu, ayo Ustaz, ya. Ojo dadi syahadatuz zur, ojo syahiduz zur. Sing beneran kon dadi ustaz. Ustaz ngajari sing apik. Ustadz ngajari akhlak yang bagus, ustadz yang menerangkan tentang kebenaran, ustadz yang istiqomah, ustadz duduk pakaian itu bukan hanya di kelas tapi semuanya jadi ustadz, ngomongi jadi ustadz, istiqomah jadi ustadz, kebiasaannya jadi ustadz, kejujurannya jadi ustadz. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang baik. Tambah istidik bunyai bien. Saya masih ngenangin. Bunyai dulu itu kayak godong ditutupi sama sarung, seiling aku bien. Jadi kalau jalan itu ditutupi gini. Motor siji tok sing ketok. Seiling. Saiki kok iso mlebu tanggalan niku. Ya perlu kabeh tadi. Saya masih ingat dulu. Rumah dulu itu setiap pintu kok ono kerene. Kere ku sing kayak kebo biyen. Saking jogone jangan sampai ono yang bukan mahram kelihatan yang di dalam rumah. Saiki kari gak mijet tok santrine. Bludas ae. Anak itu luar biasa dulu itu. Wis ta, kalau kepingin mulia, ayo dohir batine sing bagus. Dohir batine sing bagus. Kon diceluk bunyai, kon diceluk ning, itu semuanya adalah karena kamu ingin dihargai sama masyarakat. Ojo sampai diguyu-guyu, ojo sampai diguyu-guyu. Isine SMS pacaran dok. Tak tepak. Enggak tepak. Karena itu ayo kembali lagi kalau kepingin kita mendapatkan kemuliaan seperti dulu. Ono kiai-kiai menangi, apalagi yang belum saya menangi. Saya masih menangi. Karena itu kalau ada yang muncul sing model-model aduh sapa sih iki? Durung ketok apa-apa nih. Saya kelihatan yang hebat-hebat, yang alama-alama. Dia dalam keadaan seperti begitu kok. Ya, demikian juga para habaibnya ya. Kalau saya ceritakan dawa iki majelis. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa meniru akhlak mereka. Amin Allahumma amin.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.